Dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan baik dan benar. Tema ini kami angkat dalam upaya untuk kegiatan penyuluhan edukasi dan ibu guna mendapatkan, menggunakan, serta menyimpan dan membuang obat dengan baik dan benar. Selanjutnya izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada siang menjelang sore hari ini. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu penyampaian materi, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, selanjutnya yaitu penutupan, dan yang terakhir sesi foto bersama. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kami berjalan dengan lancar dan sukses, walaupun ada kendala, tetapi dari teman-teman panitia serta ibu-ibu yang saya cintai sudah sabar dan selalu menunggu kami. Mungkin langsung saja menginjak acara selanjutnya, yaitu acara inti kami, yaitu penyampaian materi yang sangat-sangat edukasi untuk ibu-ibu yang ada di Masjid Nurul Huda. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu kepada mahasiswa atas nama Nur Baiti dan Adi Raudhah pertama untuk menyampaikan materi yang akan dipaparkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nubaiti. Ini teman saya Adil pertama sebagai pembawa materi. Di sini ada penjelasan dari isi buku itu, dan yang dapatkan punya perangkat yang isinya itu simpan, kemudian yang itu uang. Mendapatkan gunakan simpan dan gunakan obat dengan benar. Di sini ada contoh dapatkan obat dari tempat yang benar seperti apotek. Kemudian ada contoh golongan obatnya yaitu obat bebas, terbatas, obat keras, psikotroplika, dan narkotika. Kemudian dapatkan obat dari tempat yang benar itu yang kedua ada rumah sakit atau apotek. Yang pertama itu konsultasi dengan apoteker di apotek untuk mendapatkan obat yang aman, bermanfaat, dan berkualitas. Tips mendapatkan obat yang benar, yang pertama, perhatikan kepulauan obat. Yang kedua, perhatikan peringatan yang ada di brosur dan kemasan. Yang ketiga yaitu perhatikan tanggal kadaluarsa obat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adi Raudhah pertama. Nah, selanjutnya itu kepolongan obat yang harus diperhatikan yaitu pertama ada obat keras. Di sini ciri-ciri obat keras itu logonya lingkaran merah sama ada bentuknya. Bisa dibaca langsung di brosur nih, Ibu, ada contoh obat. Ya, kalau untuk obat keras itu ibu kalau mendapatkan obat itu harus menggunakan resep dokter dan harus di apotek. Nah, selanjutnya logo lingkaran ibu itu namanya obat bebas terbatas. Nah, ada beberapa obat yang bisa didapatkan tanpa resep dokter, terus bisa juga dibeli di apotek dan juga toko obat. Nah, selanjutnya yang lingkaran biru itu obat bebas. Nah, itu ibu mau beli tanpa resep juga itu bisa. Nah, itu bisa di toko obat yang sudah berizin sama di apotek untuk mendapatkan. Tadi kalau ibu masih ingat ada obat yang berlogo biru. Di obat yang berlogo biru itu selain lingkaran ada juga kata yang lain. Nah, seperti yang ini ada P nomor 1, itu awas obat keras, dibaca dulu aturan pakainya. Nah, terus ada P nomor 2, itu obat keras dan itu hanya untuk umur, jangan ditelan. Itu untuk obat-obat mulut, obat umur.
Selanjutnya ada P nomor 3, yaitu awas obat keras hanya untuk bagian luar badan, untuk salep, krim, lotion, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada P nomor 4, obat keras hanya untuk dibakar. Ini jarang untuk P nomor 4. Selanjutnya ada P nomor 5, itu obat keras yang tidak boleh ditelan. Yang terakhir ada P nomor 6, obat keras untuk obat wasir, jangan ditelan. Nah, di sini juga ada contoh untuk pemeriksaan tanggal kadaluarsa. Nah, untuk di obat-obat itu biasanya tertulis seperti ini Bu, ada tulisan expiration date, ada tanggal, bulan, dan juga tahun. Biasanya ada di ujung-ujung strip obat Bu, tandanya atau di belakangnya. Selanjutnya adalah penggunaan obat dengan benar ini. Nah, untuk penggunaannya itu yang sesuai adalah konsultasi dulu dengan apoteker di apotek. Nah, untuk mengetahui obat ini sudah benar atau belum untuk digunakan. Seperti contohnya di sini, kalau misalkan pilek, batuk, atau demam, nah, nggak boleh langsung pakai antibiotik Bu, karena antibiotik itu masuknya ke dalam obat keras. Yang tadi logonya itu obat keras. Nah, selanjutnya ada contoh juga seperti radang tenggorokan, sinus, itu juga itu nggak boleh pakai antibiotik. Jadi itu konsultasi dulu ke apoteker supaya diberikan obat yang memang sesuai. Nah, selanjutnya tadi penggunaan obat dengan benar yang akan dijelaskan adalah sebelum penggunaan obat, selama penggunaan obat, dan juga sesudah penggunaan obat. Yang pertama adalah sebelum menggunakan obat. Yang pertama itu pastikan obat yang akan digunakan itu sudah betul. Nah, obatnya betul kan Bu? Batuk, pilek, jangan sampai terbuka. Yang kedua adalah pastikan obat masih dalam keadaan baik atau tidak rusak. Seperti tadi ada expired date-nya atau kadaluarsanya, terus memasangnya juga masih segel atau sudah sobek. Selanjutnya ada baca cara penggunaan obat sebelum dikonsumsi. Seperti di resep Bu, kalau Ibu berobat ada aturan pakainya, itu dicek lagi. Selanjutnya baca peringatan dalam kemasan, seperti yang tadi dijelaskan dulu yang P nomor 1, nomor 2. Selanjutnya adalah periksa tanda kadaluarsa. Terus ada juga pastikan obatnya bisa langsung digunakan atau ada hal tertentu yang harus dilakukan terlebih dahulu. Yang terakhir adalah waktu minum obat disesuaikan waktu yang dianjurkan, seperti 2 kali sehari, 3 kali sehari. Selanjutnya ada informasi khusus. Ini adalah beberapa obat yang digunakan dengan pengaturan tertentu. Ada sebelum makan, sesudah makan, atau bersamaan selagi makan. Nah, kalau sebelum makan, biasanya untuk obat-obat lambung Ibu. Jadi sebelum makan Ibu minum dulu obat, baru makan dulu. Selanjutnya sesudah makan, obat yang pada umumnya Ibu makan, baru minum obat. Kalau yang bersama dengan makan, Ibu makan dulu, nanti jeda sebentar, minum obat, baru lanjut lagi untuk makan. Terus nomor 2 ada sesi waktu minum tertentu, setiap 6 jam atau 8 jam, biasanya tertulis di aturan pakai obat. Nah, di sini juga ada beberapa gambar yaitu minum obat sesuai waktunya, seperti tadi ada yang mungkin 6 jam atau yang 8 jam. Yang kedua ada kalau lagi hamil atau menyusui, tanyakan ke apoteker obat yang sesuai, karena semua obat bisa digunakan selagi hamil atau menyusui. Terus yang ketiga ada gunakan obat sesuai dengan cara penggunaannya. Ada yang diminum, ada yang dioles. Terus selanjutnya ada selama penggunaan obat. Yang pertama ada perlu bantuan orang lain. Nah, rata-rata itu di obat wasir Bu, kan nggak bisa digunakan sendiri, jadi harus dibantu oleh orang lain. Yang kedua, penggunaan sudah tepat atau belum. Nah, di sini ada contoh obatnya Ibu ya. Ada obat tetes mata. Ini untuk cara penggunaannya. Pertama, Ibu cuci tangan dulu sebelum pakai, karena ini harus steril. Nah, udah cuci tangan, sama nanti ujungnya itu jangan disitu pakai tangan, karena nanti ada bakteri Bu yang masuk ke mata. Yang kedua, matanya dibuka lebar, terus kepalanya agak ke atas, pandangannya diarahkan ke atas. Terus yang ketiga,
kerupuk mata bawahnya itu ditarik, yang bawahnya ini ditarik sampai terbentuk seperti parit gitu. Nah, selanjutnya obatnya atau pipetnya ditetapkan ke mata bagian bawah. Nah, terus matanya dibiarkan terbuka selama beberapa saat, terus ditutup perlahan sambil seperti dikedip-kedip seperti itu secara perlahan, jangan terlalu kuat. Nah, terus mata hidungnya dijepit dengan tangan. Terus kalau ada 2 tetes mata, ada sedikit sini itu nggak perlu buka mata, langsung diteteskan aja Bu pada sudut mata di sini antara mata dan hidung. Kalau untuk anak-anak. Nah, selanjutnya ini ada suppositoria atau obat yang dimasukkan lewat anus seperti tadi yang sudah dijelaskan pemakaian obat yang dibantu oleh orang lain. Nah, pertama itu cuci tangan dulu, yang kedua bungkusnya dibuka atau dikeraskan dulu, soalnya ini kan harus disimpan di suhu dingin Bu, jadi harus keras. Nah, terus kalau misalkan ada bagian yang kasar, dihaluskan dulu pakai tangan, digosok pelan-pelan aja, itu cepat untuk larutnya. Nah, kalau misalkan terlalu kering, bisa dipegang dulu di tangan sampai agak cair sedikit, baru nanti dimasukkan. Nah, untuk cara memasukkannya, yang samping itu berbaring secara miring gitu. Nah, terus lututnya ditarik seperti dibuka, seperti ini kakinya sambil miring. Nah, nanti bagian yang runcingnya itu yang dimasukkan di depan. Nah, yang runcing seperti ini. Nah, nanti yang kakinya tetap berbaring dulu selama beberapa menit supaya obatnya diserap dulu oleh tubuh. Nah, ini ada salah patah. Cara pemakaiannya hampir sama seperti tetes mata yaitu, nah cuci tangan dulu, terus ujung tangannya jangan pegang ke ujung salaknya yang di sini. Nanti seperti tadi ditarik lagi ujung matanya, dioles tipis, nah, terus meremin dulu sekitar 2 menit supaya obatnya terserap dulu. Nah, kalau misalkan ada yang keluar, diulang lagi pakai kasa steril. Selanjutnya ada tetes hidung untuk membersihkan hidung. Biasanya kalau lagi flu atau batuk, nah ini bisa pakai ini Bu. Nah, nanti cara penggunaannya, Ibu duduk, nah kepalanya agak mendongak ke atas atau ke belakang. Nah, nanti obatnya atau pipetnya dimasukkan sekitar 1 cm ke hidung. Jangan terlalu dalam, jangan juga terlalu luas. Nah, terus diteteskan atau disemprotkan. Kalau ada beberapa yang disemprot juga. Nah, terus tahan posisi kepalanya selama beberapa menit supaya obatnya masuk ke hidung. Jadi jangan habis ditetesin langsung balik gini. Jadi tetap mendarat dulu diputar. Nah, kalau sudah ujung pipetnya atau obatnya dibilas pakai air panas, lalu dikeringkan dengan tisu bersih. Nah, terus di sini ada contoh untuk tetes telinga untuk membersihkan bagian dalam telinga ini. Obat tetesnya itu kalau perlu dihangatkan, nah, caranya digenggam dulu di tangan selama beberapa menit. Terus telinganya itu ditarik sedikit supaya lubang telinganya agak lebar gitu. Nah, terus nanti yang mau menggunakannya sambil miring kepalanya. Nah, kalau udah miring ditetesin, selama penetesan dipastikan cairannya sudah masuk, terus dibiarkan dulu selama beberapa menit. Terus selanjutnya ada sesudah penggunaan obat. Sesudah penggunaan obat itu harus tahu apakah timbul gejala khusus. Misalnya ada beberapa contohnya mengantuk atau gatal, lambungnya perih atau pusing. Nah, terus selanjutnya ada kembalikan obat ke tempat atau wadah yang sesuai. Seperti tadi suppositoria dikembalikan lagi ke dalam freezer atau kulkas karena di suhu dingin. Atau obat-obatan sirup jangan kena cahaya secara langsung, jadi harus di ruangan yang sejuk. Ini ada tips menyimpan obat dengan benar. Yang pertama adalah baca aturan penyimpanan obat pada kemasan. Yang kedua, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Terus jauhkan dari sinar matahari langsung, lembab atau suhu yang tinggi, karena nanti bisa merusak isinya Ibu. Nah, yang keempat adalah simpan dalam kemasan asli. Terus etiketnya masih lengkap, etiket itu aturan pakai. Jadi jangan langsung sobek. Yang kelima adalah periksa tanggal kadaluarsa dan kondisi obat. Soalnya obat yang sudah dibuka,
Kalau terkontaminasi nanti bisa berubah tuh dari warna, dari bau, dan juga dari rasanya. Terus yang keenam adalah kunci untuk penyimpanan obat. Terus ini penyimpanan obat dalam selanjutnya, obat yang dalam bentuk cair jangan disimpan dalam freezer seperti sirup ini. Soalnya nanti obatnya itu bisa membeku kecuali disebutkan di aturan pakai atau rumah tangga. Yang kedua adalah sediaan suppositoria disimpan di dalam minuman es supaya tidak meleleh. Selanjutnya yang ketiga, sediaan aerosol atau spray yang semprot itu harus dijauhkan dari panas atau suhu tinggi supaya tidak meledak. Sisa segini. Nah, selanjutnya adalah penyimpanan obat dengan benar. Seperti tadi, untuk penyimpanan juga harus dikonsultasikan dulu ke apoteker. Di apotek itu tiap obat itu perlu penyimpanannya berbeda-beda. Nah, terus ada untuk pembuangan obat dengan benar. Dikonsultasikan lagi dengan apoteker di apotek bagaimana cara membuangnya dengan benar. Nah, di sini ada gambar ya Bu. Nah, untuk obat kadaluarsa atau rusak itu harus langsung dibuang. Terus yang selanjutnya obatnya itu dikeluarin dulu dari wadahnya. Terus kalau seperti tablet itu harus dihancurin dulu supaya tidak disalahgunakan. Yang selanjutnya nomor 3 adalah di obat yang tadi sudah dihancurkan bisa dicampurkan ke dalam tanah atau ke ampas kopi. Terus ditutup di wadah yang tertutup rapat. Nah, selanjutnya baru bisa dibuang ke tempat sampah. Ini tips untuk membuang obat dengan benar ya Ibu. Yang pertama, hilangkan semua label dari wadah obat. Seperti mereknya atau aturan pakainya ini supaya dulu. Yang kedua itu untuk kapsul, tablet atau obat yang berbentuk padat dihancurkan dulu, dibungkusin dulu, terus dicampur sama tanah atau bahan-bahan kotor lainnya supaya tidak disalahgunakan. Lalu dimasukkan ke plastik, terus dibuang ke tempat sampah. Terus untuk yang cairan bisa dibuang langsung ke kloset. Kecuali antibiotik harus dibuang sama wadahnya. Nah, tapi wadahnya harus dimusnahkan dan jangan sampai tersisa. Terus di sini ada ciri-ciri obat yang rusak. Yang pertama itu udah lewat batas kadaluarsanya. Yang kedua kemasannya rusak. Terus dari bau, rasa dan warnanya itu berubah. Misalkan tadinya baunya wangi, terus baunya udah apok, nah itu berarti udah nggak bisa dipakai. Nah, terus obat tetes mata atau yang obat steril, kalau udah terbuka dari 1 bulan itu udah rusak, udah nggak steril lagi. Nah, terus jangan pernah niru orang lain. Ibu ini kemarin pakai obat ini sembuh, saya ikut, itu jangan. Jangan tuh, karena tiap orang itu dosisnya berbeda-beda. Terus waktu ke dokter itu dijelaskan dulu secara rinci apa keluhannya apa supaya obatnya itu tepat. Yang ketiga, patuhi petunjuk apoteker di apotek tentang penggunaan dan penyimpanan. Itu mungkin sekian yang bisa saya sampaikan ya Bu. Nah, nanti ada sesi tanya jawab dan juga ada pertanyaan dari kami. Ada hadiahnya juga Bu. Baik, terima kasih kepada Saudara Agi Raudel Pratama sudah memaparkan materi kita terkait edukasi dagu sibu obat, yaitu dapatkan, gunakan, simpan, serta buang obat dengan baik dan benar. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada peserta penyuluhan yang akan dipandu oleh moderator cantik kita, yaitu kepada Teh Andini Pratiwi. Saya persilakan untuk maju ke stage. Silakan. Ibu-ibu siap-siap nih, nanti jawab dapat tiket umroh. Yang gampang ada jawabannya. Iya, ini pertanyaannya. Iya.
Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator tanya jawab, maka aku bisa menjawab dan berani maju ke depan. Ibu akan mendapatkan tips dari kami. Kalau untuk pertanyaannya itu ada 5 soal ibu. Yang pertama, ada yang tahu nggak apa itu ikatan dari daun ibu? Boleh maju ke depan. Itu berapa? Itu 1, 2, Ini semua dibilang. Ayo Bu, siapa yang mau? Nanti dapat video dari ibu. Sebelumnya ibunya namanya siapa? Ibu tahu tadi apa itu singkatan dari daun ibu? Dapatkan gunakan sifat kedua. Oke, betul. Oke, makasih ibu. Boleh minta dulu. yang lainnya siap-siap dulu. Masih banyak ini dokternya. Oke, terima kasih. Jawabannya dulu. Masih ada pertanyaan lagi sih Bu tentang untuk yang pertanyaan kedua, ada yang tahu 3 sarana pembelian obat yang resmi di mana? Boleh dibantu ayo Ibu, bantu kita kan? Jangan dulu dibantu nih. Dengan Ibu siapa? Oke, terima kasih. Satu lagi di rumah. Ya, oke, Lagi. Nih, di sini, ini. Gelap. 1, 2, 3. Udah Bu? Udah. Lagi. Udah. Makasih Bu. Untuk pertanyaan ketiga masih ada kesempatan Ibu. Siap-siap Bu. Ada yang tahu nggak 2 ciri-ciri obat yang merusak tadi yang sudah dijelaskan? Boleh Ibu? Ibu tidak ada obat-obat ya? Boleh? Dari Ibu siapa? Boleh dong? Tiga obatnya. Ibunya rusak, kepada luasa. Ya, oke, boleh tes tinggi dulu kakak. Makasih Bu. Kita foto dulu boleh? 1, 2, 3. Ya, ada lagi. 1, 2, 3. Ada yang bertanya lagi Bu. Yang keempat, ada yang tahu nggak apa yang perlu diperhatikan saat membeli obat? Ada yang tahu nggak Ibu? Ada juga orang tahu. Ada semua Bu. Yang tadi obatnya ada biru, ada hijau, ada merah. Ya, kita pakai baju dong. Yang mana? Tadi kan ada golongan warna-warna. Yang Kasih mic-nya Teh, kasih mic-nya. aduh, sebelumnya saya kenalan dulu Bu, teman. Ibu lagi. Ini ada logo, obat, sama kemasan dan aturan pakai. Betul kakak, tolong dikasih dong linknya kakak. Ibunya sudah jauh dan benar. Foto dulu Bu. Makasih Ibu, selamat ya. Saya mau nih yang belum mendapatkan giftnya. Coba tadi saya sudah menjelaskan ya teman-teman saya itu apa saja sih golongan obat yang tadi warna hijau, biru, sama merah. Ada
golongan obatnya? Obat keras, obat jamu, dan obat bebas, terbatas, obat herbal, tersadar, obat bekas, fitofarmaka, dan obat jenis narkotika. Buat ada yang pintar ini sudah menjawab, terima kasih. Oke, jadi saya udah habis. Untuk ibu-ibu yang belum bisa menjawab pertanyaan kami, nggak apa-apa, nggak usah putus asa. Kita ada doorway juga buat yang belum bisa. Mungkin nggak begitu besar kayak yang didapat yang bisa menjawab pertanyaan lima tadi, tapi sangat bermanfaat buat mungkin anak atau ibu-ibu sekalian. Boleh minta dibagiin, bisa tolong bagiin teman-teman panitia. Sambil dibagiin tumblernya, tumbler free dari kami. Mungkin untuk ibu-ibu yang belum Pegangin. untuk ibu-ibu yang belum paham terkait materi yang kami sampaikan, mungkin boleh bertanya. Mumpung kami masih di sini, mungkin ada yang belum paham terkait obat ini kenapa sih nggak boleh digunakan terus kayak nanti kayak gimana? Mungkin bisa ada yang ditanya itu, buat kalian yang belum paham. Nanti sama-sama belajar dari kita selaku mahasiswa farmasi Fakultas Kesehatan Informasi, kita akan share terkait penggunaan dagu ini, dagu obat ini. Ada yang mau bertanya, satu atau dua orang, kita harus jawab. Nah, boleh, Ibu. Ibunya kan umum ya. Ini kita biar Saya mau nanya Pak, saya di rumah suka nyimpan obat-obat sakit kepala gitu ya. Terus masak minum gitu mana? Apakah sebaiknya digunakan tetap atau dibuang gitu ya Bu ya pertanyaannya ya? Mungkin boleh langsung dijawab untuk Kali terkait pertanyaannya dari Ibu siapa Bu? Ibu Mumul. Ibu Mumul. Ya, pertanyaannya itu Ibu Mumul ini masih menyimpan terkait obat sakit kepala atau obat nyeri di toples ya Bu ya. Itu apakah masih bisa dalam jangka panjang itu masih bisa digunakan atau sebaiknya dibuang? Silakan. Tadi kan udah dijelaskan nih dia untuk penyimpanan obat. Ibu nyimpannya obatnya berbentuk apa Bu? Tablet atau sirup? Nah kalau tablet itu selagi kemasannya masih bagus, kayak kan suka ada yang dibuka gini Bu ya, atau disobek. Nah, kalau masih tertutup atau kadaluarsanya masih lama, masih bisa disimpan Bu. Yang penting itu dari kemasannya belum rusak, expirednya masih lama, warnanya belum berubah, bau sama rasanya juga belum berubah, masih bisa digunakan. Oke, makasih Kakak Agi. Sudah jelas Ibu? Udah jelas Ibu. Ada lagi Ibu yang mau bertanya? Atau mungkin ada lagi ibu yang lain terkait penjelasan tadi yang belum jelas, boleh ditanyakan lagi.